Anda masih di Midnight Live. Au mania, mana suaranya? Au. Nah, sesuai janji saya tadi, di segmen ini kita akan mengundang seorang tamu yang spesial ya. Seorang guru besar. Ya, mungkin besarnya nggak kayak gedung rektorat. Tapi beliau ini juga sering dijuluki Profesor Kocak. Langsung saja kita sambut Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Profesor Yudo Giri Sucahyo. Prof Yudo. Terima kasih sudah diundang. Selamat datang di Midnight Live. Terima kasih. Gimana rasanya diundang Midnight Live? Biasa aja kan? Wah, luar biasa. Luar biasa. Mantap. Terima kasih Prof sudah datang Siap. di sini. Langsung silakan Siap. duduk Prof. Ya. Kita ngobrol lagi ya dengan Prof Yudo. Jadi Prof Yudo ini seorang guru besar ya. Yap. Ilmu komputer. Ya. Nah, kalau guru besar itu artinya besar gajinya atau besar beban kerjanya ya? Udah jelas besar beban kerjanya. Oh gitu. Tapi kan namanya dosen itu kan biasanya kita kalau sudah memberikan pendapat, mendapatkan pendapatan. Oh, iya, ditambah benar, dia gaji gitu. Iya, kalau sudah memberikan pendapat, mendapatkan pendapatan. Bisa aja. Bisa aja Profesor. Nah, tapi Prof sendiri nyadar nggak kalau Prof sering dijuluki Profesor Kocak? Wes. Sering Ya, menyadari? betul, ya. Kenapa? Apa yang membuat Prof sadar bahwa Prof itu kocak? Ada jurinya atau gimana itu? Ya sederhana aja kan, mengikuti kuliah itu kan sebenarnya membosankan. Apalagi kalau ketemu dengan dosen yang apa itu istilahnya monoton, ya seringkali kita juga dulu cuma mahasiswa semua kan, ngantuk juga akhirnya. Jadi kalau lalu kemudian dosen itu bisa menambah bumbu-bumbu humor, lalu kemudian juga yang dikaitkan dengan pelajaran lebih masuk. Oke, coba Prof ajarin saya begitu. Siap. Prof. Biar saya ketawa, penonton juga ketawa kan. Gimana Prof kira-kira? Siap, jadi sebagai pemimpin negara ini kita harus bisa memperjuangkan supaya Republik ini ekonominya sejahtera dan aman. Disingkat, Resa. Oh, bener juga ya. Iya. Ada lagi Prof? Oh udah. Disiapin satu materi aja. Luar biasa lo permainan akronim ya. Nah itu ternyata membuat mahasiswa lebih tertarik begitu ya. Untuk menerima pelajaran dan lebih menyerap pelajaran lebih mudah begitu Siap. Prof. Jadi teknik seperti itu bagaimana dulu mempelajarinya Prof? Ya sambil jalan aja sih. Kebetulan memang ya dulu suka guyon sama teman-teman. Maklum asli Jawa Timur kan biasanya mengguyonan gitu kan. Jadi ya dari situ lalu kemudian ditambahin dengan bumbu-bumbu pelajaran, materi jadilah masuk. Temennya saat itu boleh tahu siapa aja? Salah satunya teman seangkatan SMA saya mungkin kenal Cak Lontong. Oh Cak Lontong, temennya Cak Lontong ternyata. Pantesan ya gaya ngomongnya mirip-mirip ya. Jadi dari situ, dari tongkrongan lah ibaratnya ya. Belajar bagaimana melucu dan bisa tertarik ke ilmu komputer itu gimana ceritanya? Atau ke IT lebih tepatnya ya. Ke IT? Iya, jadi justru waktu itu kan nanya sama ibu saya lulus SMA. Bu, mau masuk jurusan apa? Lalu ya ibu saya bilang, wis tenang aja nak, yang penting IT aja. Oh. Ya sudah, masuk IT akhirnya sampai sekarang. Hati-hati aja itu Hati-hati maksudnya. aja. Oh, sing IT-IT aja. Sing IT aja gitu kan. Sampai gitu. sekarang IT aja. Artinya ya aman-aman aja. Kan sudah jadi guru besar, profesor. Ini bukan tugas yang mudah loh Prof. Siap. Yang menjadi keresahan sekarang dari Profesor Yudo apa? Yang menjadi keresahan kalau terkait dunia IT tentu saja negara kita tuh gede. Jadi sementara kan kalau dari sisi raksasa platform tuh masuk terus. Jadi ya pengennya tuh ya negara kita tuh nggak cuma jadi pasar. Tapi kita juga bisa jadi pemain di dalamnya. Selama ini kita belum bisa jadi pemain. Ya selama ini kalau kita lihat kan ketika lalu kemudian industri lokal kita tuh harus berhadapan langsung dengan para raksasa itu. Termasuk yang pegang platform media sosial dan sebagainya. Ya tentu saja kan kalah. Jadi memang ya walau bagaimanapun ya talenta sih kita nggak kalah bos. Jadi dari sisi talenta kita luar biasa. Lulusan kami banyak juga yang kerja di luar negeri. Tinggal pertanyaannya adalah gimana caranya kita punya kedaulatan digital gitu kan. Jadi dari sisi data kita berdaulat, infrastruktur kita berdaulat supaya nanti ya industri lokal kita terkait TI tumbuh. Oke, dan semoga semakin berkembang terus ya. Siap. Yang menjadi tantangannya saat ini apa Prof? Karena SDM-nya tadi Prof bilang ada. Ya.
Tantangannya satu, karena negara kita besar, jadi akhirnya kita punya kesenjangan digital. Kesenjangan Jadi, digital. Itu, Ya? yang jago banget IT ada, tetapi yang literasi digitalnya kurang juga ada. Giliran ditambahin untuk taruhlah scan apa, scan dengan imbalan sekian uang buat ngantri. Oke. Contoh kayak kebocoran data pribadi misalkan, giliran lalu ribut ijazah pada upload ijazahnya di media sosial. Itu kan ngebocorin data pribadi. Oke. Ntar habis itu ngamuk-ngamuk sama pemerintah. Pemerintah ada juga yang datanya bocor, tapi kan emang itu harus tugas mereka juga buat melindungi data Pemerintah pribadi. ada juga datanya bocor? Ada lah. Kok bisa pemerintah Nah datanya itu bocor? dia. Jadi memang harus mulai disisir. Undang-undangnya udah ada, PDP, pelindungan data pribadi. Sekarang ya pemerintah perlu nyisir lagi aplikasi-aplikasinya, peraturan-peraturannya, regulasi SOP supaya comply dengan PDP itu. Tapi di sisi lain juga masyarakat kita juga literasinya harus ditingkatkan. Jangan lalu kemudian sembarangan ngebocorin data pribadi, KTP diunggah, ijazah diunggah, akte kelahiran diunggah, lalu kemudian bilang data bocor padahal yang ngebocorin dia sendiri gitu kan. Oke, apalagi retina mata juga diunggah. Oh iya itu dia. Bahaya tuh ya. Siap. Prof, tapi kan dulu Prof bilang tertarik ke dunia IT Iya. karena pesan dari orang tua, yang penting IT wae. Ya, wae. Tapi kan pasti Prof juga punya passion tersendiri Iya. untuk dunia komputer atau IT. Iya. Itu dari mana munculnya awalnya? Munculnya sebenarnya dari zaman SMA kita ikut kursus komputer, lalu kemudian dari situ tertarik. Pengennya sih tadinya mau jadi dokter, tapi dokter kan lama ya sekolahnya. Udah gitu kan sekarang juga lagi resah juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Akhirnya ganti ke IT atas ngikuti pesan orang tua. Alhamdulillah. Dan ternyata sekarang IT di Indonesia kan berkembang luar biasa. Iya, karena di sini memang pasarnya ya. Pasarnya, cuannya di sini. Oh, cuannya di Cuannya sini. di sini. Jadi nggak apa-apa tuh misalnya mahasiswa belajar ke luar negeri, tapi mau nggak mau akan balik lagi ke sini karena pasarnya ada di sini. Iya, kalau punya kesempatan belajar ke luar negeri bagus. Karena artinya menimba ilmu di luar negeri seperti apa. Bahasa internasionalnya juga jadi lebih bagus. Tapi nanti jangan lupa kembali ke Indonesia karena kalau soal cuan, kalau soal pasar di sini tempatnya. Oke. Saya baru tahu ya, walaupun memang pemain-pemain besarnya ya Amerika Serikat. Betul. Dan mereka pasti berusaha sekuat tenaga supaya kita tetap jadi pasar terus. Oke, negara yang menjadi pesaing terberat Indonesia saat ini soal SDM. Soal SDM jelas Vietnam. Vietnam. Ya. Oke. Mereka berkembang luar biasa terkait dengan TI-nya, SDM-nya dan sebagainya. Tetapi kita sebenarnya kalau dari sisi kemampuan SDM bagus. Tinggal kesenjangan digitalnya itu harus ada keberpihakan juga dari pemerintah supaya lalu kemudian industri lokal kita juga tumbuh dan seterusnya. Oke, nah sekarang kan muncul lagi kemajuan teknologi terkait dengan AI. Ini bisa dibilang sebagai ancaman atau apa kalau menurut Prof? Ya, tiap teknologi pasti ada seperti dua sisi mata uang, ada baik sama buruknya. Kalau buat profesi kita itu kan yang kita itu lo kali kita yang butuh kreativitas tinggi nggak akan kita tergantikan oleh AI. Seperti misalkan acara ini, kalau sekedar meminta AI tolong carikan berita soal ini bisa dia. Kalau meminta AI tolong rangkumkan berita ini bisa dia. Bacakan pun bisa. Mau niru suara Bang Reza bisa. Pertanyaannya kan kalau udah lalu kemudian ngocol ke kiri ke kanan bingung AI-nya. Namanya juga kecerdasan buatan, dia kan buatan. Jadi kalau nggak ada data dia jadi kebodohan alami. Oke. Jadi host Midnight Live nggak tergantikan ya? Iya nggak akan tergantikan. Nggak bisa digantikan AI? Enggak. Bang Rezanya nggak akan bisa tergantikan karena perlu spesial. Biasa. Bisa aja. Kredit dulu dari Prof. Bisa aja Profesor. Prof, kita bicara lagi soal IT pastinya banyak tantangan soal keamanan data pribadi dan sebagainya. Jadi bagaimana ke depan ini ketika misalnya masyarakat mengupload data pribadi merasa percaya diri, merasa aman, tidak ada lagi yang misalnya WhatsApp tengah malam nawarin apa, artinya kan nomor telepon kita pun sudah tersebar di banyak pihak begitu Prof. Ini gimana ke depan Prof? Ya jadi terkait dengan nomor kita bocor dan sebagainya itu kan sebenarnya juga diperdagangkan oleh para organisasi. Nah itu yang nggak boleh lagi. Jadi undang-undang PDP itu hadir untuk melakukan pelindungan terhadap data pribadi kita, udah ngatur semua di sana, harus ada konsen atau bertanya dulu kepada kita kalau mengolah data dan sebagainya, hanya mengolah data pribadi yang diperlukan dan sebagainya. Dan itu udah ada aturannya. Memang sih kita lagi nunggu PP-nya keluar, kalau udah PP-nya keluar, lembaga pengawas PDP-nya dibentuk, barulah itu jalan kan nanti semuanya udah bisa menjalankan peraturan itu. Tapi di sisi lain, kita sendiri sebagai individu juga harus bisa ngamanin data kita. Iya. Ya, jadi
Jadi dari sisi data pribadi kita jangan diobral. Yang kedua misalkan kalau punya gadget segala macam, yau diamankan gitu kan. Diamankannya bagaimana tuh? Ya contoh misalkan ya paling tidak kasih password, gunakan autentikasi 2 faktor dan sebagainya. Jadi kalau kita menyapa itu langsung kayak aumannya. Aumannya itu kan aman ya, aman harus aman gitu. Dari sisi iya bisa juga ya. Jangan kayak penonton, sedikit-sedikit aktifin VPN. Lihat apa sih? Prof, ya. Tapi kalau ketika ngajar nih ya, Prof Yudo, ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang nyeleneh atau pertanyaan-pertanyaan yang kocak? Itu gimana menanggapi mahasiswa seperti itu, Prof? Oh iya, kalau soal itu pasti, apalagi kalau udah di tingkat S2 pasti pertanyaannya banyak gitu kan, berdasarkan pengalaman mereka. Nah cuman enaknya kalau jadi dosen di Indonesia itu kan juga perlu jadi Superman, Superwoman. Nggak bisa cuman ngajar doang. Jadi kalau ngajar doang saja nggak bisa jadi guru besar, nggak bisa jadi profesor. Harus juga meneliti. Kalau hanya mengajar meneliti saja nggak bisa juga jadi profesor karena syarat hukumnya juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ya ketika lalu kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat, ilmu kita nambah, koneksi kita nambah. Saat ini misalkan ketemu sama Pak Reza kemarin terus diundang sini, alhamdulillah. Tapi itulah dari situ ilmu berkembang. Nah jadi ya pun mahasiswa nanya yang aneh-aneh karena kita udah biasa di lapangan, jadi jawabnya juga gampang. Oke, jadi ketika mahasiswa bertanya secara kritis begitu kan tentang dunia IT, ya. tanyanya ke profesor ya udahlah pasti ada jawabannya ya. Siap. Nah, Prof, ini kan anak sekarang harus bisa memanfaatkan IT, jangan sampai teknologinya makin maju, akhlaknya makin mundur. Betul. Nah, artinya seperti apa cara screening awal kita begitu ya, agar kita juga terjauh dari hal-hal yang buruk dari teknologi IT. Ya betul, jadi itu yang perlu kita jaga juga. Jadi jangan sampai lalu kemudian teknologinya kita udah digital tapi kelakuannya analog. Pakai gadget kemana-mana, parkirnya sembarangan dan segala macam. Jadi etika di dunia analog sama di dunia digital sama. Jadi artinya kalau di dunia analog kita nggak bisa maki-maki orang ya sama, di medsos juga jangan maki-maki orang. Cuman bedanya kalau di medsos itu kan bisa anonim. Itu yang bedanya dengan analog gitu kan. Jadi lalu kemudian mereka merasa bebas untuk mengatakan ini itu, tapi kan etikanya juga ada. Nah itu yang harus kita jaga. Oke, nah gitu penonton ya. Tolong second account-nya dijaga ya. Saya juga. Oke, Prof Yudo, kita doakan sukses ya. Prof Yudo dalam karirnya ke depan. Terima dan juga kasih. semoga bisa mendidik para generasi muda kita, khususnya di dunia IT, bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kita kasih tepuk tangan untuk Prof Yudo. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kita akan menyapa Aumania dari berbagai belahan dunia. Penasaran? Sesaat lagi tetaplah di Midnight Live.